Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu
Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi, ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami, sebab Engkaulah yang sudah menjaga memelihara kehidupan kami, yang sudah menebus memiliki kehidupan kami. Sebab itu pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami awali dengan doa penyembahan. Biarlah Engkau Yesus membesar hadir dalam ibadah doa pagi kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami. Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi kami untuk mendorong kami bisa berdoa menyembah dengan benar, penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan. Dan biarlah urapan-Mu Engkau curahkan di tengah-tengah kami semua. Mulai dari hamba-Mu Tuhan, urapi, pohon belas kasih-Mu Tuhan, mampukan untuk bisa menyampaikan firman dengan baik dan benar, dengan murni sesuai kehendak kasih sayang Tuhan. Apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Urapi seluruh umat-Mu baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, tempat masing-masing yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan juga mengurapi, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka semua, di tengah-tengah kami semua. Biarlah urapan-Mu yang suci, yang kuat dan baru kami boleh nikmati. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu jalannya ibadah doa pagi kami, baik lewat roh ngantuk, lewat kelemahan tubuh, roh jahat, roh najis, kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa,
Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, kuasa darah-Mu Tuhan. Peralatan kami gunakan semuanya. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan ulas kasih-Mu bagi kami semua. Kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membaca kitab Nabi Hagai pasal yang kedua. Hagai pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-8, Saudara Erik. 9 sampai 16 nanti Saudara Fendri. Fandi, 17 sampai 24 Saudara Fendri. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih
tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat, janji kepada Zerubabel. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memenahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya, kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Seltiel hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, terima kasih. Kita lihat di sini ditunjukkan bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun saat itu melebihi kemegahannya yang semula. Ya, kalau dilihat sebenarnya dari sejarah gereja tidak demikian ya. Kemegahan bait Allah yang dibangun Salomo itu sangat luar biasa dibandingkan yang dibangun di zaman Zerubabel. Nah, ini menubuatkan bahwa kemegahan gereja hujan akhir akan melebihi kemegahan gereja hujan awal. Mengapa demikian? Sebab pada zaman gereja hujan akhir inilah mempelai wanita Tuhan atau tubuh Kristus yang sempurna terwujud. Nah, itu yang dimaksud. Jadi mempelai wanita Tuhan bukan terbentuk pada gereja hujan awal, belum terbentuk di situ, belum terwujud. Kurang lebih 2000 tahun yang lampau ya belum ya, waktu di Petrus khotbah kemudian terbentuklah gereja hujan awal. Nah, sekarang kita berada pada zaman akhir pada zaman gereja hujan akhir. Nah, disinilah mempelai wanita Tuhan atau tubuh Kristus yang sempurna akan segera terwujud. Memang situasi kondisi pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna ditandai dengan kegoncangan-kegoncangan. Itu ayat 7, 8, 22, 23. Di situ ada 3 macam kegoncangan. Yang pertama, kegoncangan di langit. Ya, itu yang pertama, kegoncangan di langit. Disebabkan oleh naga atau setan dengan roh jahat, roh najis dan roh durhaka yang menimbulkan krisis nikah ya. Nikah hancur, nikah rusak. Nah, ini kegoncangan di langit. Sekarang begitu banyak terjadi nikah-nikah yang retak, yang hancur ya, mati ya, sudah mati busuk dan seterusnya. Itu yang terjadi, kegoncangan di langit. Kedua, kegoncangan di darat. Kegoncangan di darat ya, disebabkan oleh nabi palsu, binatang yang keluar dari darat dalam Wahyu 13 itu. Nabi palsu dengan ajaran palsunya, penyembahan palsunya, juga kesukaan palsu menimbulkan atau mengakibatkan krisis ibadah, kekacauan ibadah. Yaitu jauh-jauh sebelum terjadi, Tuhan sudah pernah memberitahukan kepada almarhum Bapak Gembala di sini bahwa kita membutuhkan pola ibadah yang benar untuk terhindar dari kekacauan ibadah di akhir zaman. Sekarang betul-betul kacau ya. Ya, ajarannya sudah campur, penyembahannya juga sudah tidak benar lagi, kesukaannya hanya kesukaan daging yang diisi di dalam ibadah. Ini kegoncangan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kegoncangan di laut. Disebabkan oleh antikris, binatang yang keluar dari dalam laut.
dengan kekuatan mamon, kekuatan uang, mengakibatkan krisis ekonomi dan pastinya berdampak pada segala bidang, krisis di segala bidang. Nah, pertanyaannya, mengapa pelayanan pembangunan tubuh Kristus terjadi saat kegoncangan? Kenapa tidak dalam keadaan tenang-tenang? Kenapa harus dalam keadaan kegoncangan, dalam situasi kondisi goncang? Jawabannya, yang pertama, supaya kita bergantung pada kemurahan Tuhan, bukan pada apa yang ada di dunia ini. Ya, kita bergantung hanya pada kemurahan Tuhan, tidak pada dunia. Itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, ayat 7-8 tadi kegoncangan, ayat 9 disinggung di situ, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Nah, jawaban yang kedua, supaya kita tampil seperti emas dan perak secara rohani. Jadi mengapa diizinkan terjadi kegoncangan? Supaya kita tampil seperti emas dan perak secara rohani. Jadi ketika nikah ada goncang, bukan untuk kita jauh dari Tuhan, bukan untuk kita mundur dari ikut Tuhan. Ketika dalam ibadah kita mengalami kegoncangan, ketika dalam ekonomi kita mengalami kegoncangan, bukan jauh daripada Tuhan. Justru itu adalah saat untuk kita ditempa, dibentuk menjadi emas dan perak secara rohani, yang merupakan kepunyaan Tuhan. Apa itu emas dan perak secara rohani? Yang pertama, emas dan perak secara rohani itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 adalah mengalami kelepasan dari dosa oleh darah Yesus anak domba Allah. Itu jadi saat kegoncangan, supaya kita bisa mengalami kelepasan dari dosa oleh darah Yesus anak domba Allah, sehingga kita bisa hidup benar dan bisa tergembala dengan benar. Bicara domba kaitannya dengan penggembalaan. Nah, itu tujuannya. Mengapa terjadi kegoncangan? Supaya kita tampil seperti emas dan perak, yaitu secara rohani, yaitu mengalami kelepasan dari dosa. Kita bisa hidup benar, bisa tergembala dengan benar. Yang kedua, arti yang kedua, emas dan perak rohani yang kedua, dicatat dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Mengalami penyucian. Nah, di situ dalam suatu rumah ada perkakas dari tanah, dari kayu, tapi ada juga perkakas dari emas dan perak. Itu dipakai untuk sesuatu yang pekerjaan yang mulia. Itulah orang yang mau disucikan. Jadi emas perak rohani yang kedua adalah mengalami penyucian oleh firman sehingga dipakai oleh Tuhan. Mengalami penyucian sehingga dipakai oleh Tuhan. Juga dalam Hagai tadi ya, ayat 11 sampai 15 harus ada penyucian. Jangan ada kenajisan. Kalau ada kenajisan itu menghambat nanti kita dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Itu yang kedua, pengertian emas dan perak. Yang ketiga, pengertian emas dan perak secara rohani adalah tabiat ilahi. Nah, tabiat ilahi. Jadi lewat kegoncangan ini justru kita mau dibentuk karakter kita, tabiat kita untuk bertabiat ilahi, berkarakter ilahi. Nah, apa itu karakter ilahi? Emas itu adalah taat dengar-dengaran. Karakter taat dengar-dengaran. Bisa nanti dibaca di rumah dalam Amsal 25 ayat 12. Amsal 25 adalah telinga yang mendengar, seperti hiasan kencana pada telinga, emas seperti emas pada telinga. Itu
Jadi emas itu taat dengar-dengaran. Kemudian perak itu adalah lidah orang benar atau jujur, karakter jujur itu perak. Amsal 10 ayat 20. Lidah orang benar seperti perak pilihan, jujur, ya perkataan jujur, yang tidak ada dusta, ya buang dusta, tidak ada lagi jujur soal nikah, jujur keuangan, jujur soal pengajaran. Inilah karakter yang harus kita miliki supaya kita menjadi kepunyaan Tuhan. Jadi mengapa harus terjadi kegoncangan dalam pembangunan tubuh Kristus? Sekali ulangi jawabannya, supaya kita bergantung pada kemurahan Tuhan. Yang kedua, supaya kita tampil seperti emas dan perak rohani, yaitu mengalami kelepasan dari dosa sehingga bisa hidup benar dan tergembala dengan benar, mengalami penyucian sehingga dipakai Tuhan, dan memiliki tabiat ilahi, tabiat rohani, yaitu taat dan jujur. Hasilnya ayat 24 kita digambarkan seperti cincin meterai, akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Itu yang hasilnya, kita menjadi cincin meterai. Apa ini cincin meterai? Nah, kita bacalah Kidung Agung 8 ayat 5-6. Ini cincin meterai yang dimaksud di sini. Kidung Agung 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nah, ini yang dimaksud menjadi cincin meterai, yaitu kita mengalami kasih setia Tuhan yang sekuat maut. Kasih setia Tuhan yang sekuat maut, yang tidak bisa bergeser. Kasih setia Tuhan, ya, biar gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan tidak pernah bergeser. Itu kita akan alami. Ya, kita dipeluk dan digendong oleh tangan kasih setia Tuhan. Tadi, taruhlah aku seperti meterai pada lengan, pada hatimu. Nah, itu bagaikan posisi kehidupan yang digendong. Kita dipeluk, digendong oleh tangan kasih setia Tuhan. Seperti bayi, ya, dalam gendongan tangan Tuhan. Kita mengalami pemeliharaan, perlindungan Tuhan, ya, secara ajaib. Apa yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan lakukan untuk kita. Sampai suatu saat nanti kita bisa menyatu dengan Yesus selama-lamanya. Kita ada di dalam naungan tangan kasih setia Tuhan. Ayo mari libatkan diri masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kita tidak dirugikan, justru untung besar ada di dalam pelukan, gendongan tangan kasih setia Tuhan, naungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mau menyembah Tuhan. Dalam naungan-Mu ku selalu berlindung. Nyanyian tambahan nomor 81. Dalam naungan-Mu ku selalu berlindung. Dalam naungan-Mu ku selalu berlindung. Kau Tuhan penolongku, Kau Tuhan penolongku. Di masa kesesakan, di masa kesesakan, dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Kau Tuhan penyediaku, Kau Tuhan penyediaku. Di masa kekurangan, di masa kekurangan, hanya padamu
ku temukan ada keselamatan bagiku. Atas tubuh jiwa rohku dan segala milikku hanya padamu ku beriman. Tuhan Yesus juru selamatku, untuk selamanya ku akan menyembahmu. Dalam naunganmu, dalam naunganmu ku selalu berlindung. Kau Tuhan penolongku, di masa kesesakan. Dalam rencanamu, dalam rencanamu ku berserah penuh, ku berserah penuh. Kau Tuhan penyediaku, Kau Tuhan penyediaku di masa kekurangan, di masa kekurangan. Hanya padamu ku temukan ada keselamatan bagiku. Atas tubuh jiwa rohku dan segala milikku hanya padamu ku beriman. Tuhan Yesus juru selamatku, untuk selamanya ku akan menyembahmu. Dengan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita berlindung, di dalam naungan tangan kasih setianya. Untuk selamanya ku akan menyembahmu. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Cintamu sekuat maut. Kasih setiamu tidak pernah bergeser. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami hidup bergantung pada kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang Kau baik. Oh, haleluya. Haleluya, sungguh baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. 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 Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemurahan-Mu besar. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, kami agungkan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. 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 Kami puji nama-Mu, kami sembah Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Haleluya.
Haleluya. Kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami hidup hanya dari kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita bangkit berdiri. Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu. Haleluya. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan bersenandung, dengan haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau datang berlindung di bawah naungan kasih setia kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Peluk kami, gendong kami Tuhan. Haleluya, tangan kemurahan-Mu yang besar. Haleluya, bawa lidahku memuji Engkau. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita, serahkan hidup dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Engkau mengizinkan kegoncangan terjadi untuk kami menjadi milik kepunyaan-Mu yang bertabiat ilahi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami dipeluk, digendong oleh tangan kasih setiap. Oh, hidup kami serahkan di dalam tangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pegang kami. Inilah hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Biarlah kami semakin dikuatkan dalam kami mengiring akan Engkau. Bahwa sesungguhnya untuk masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, memang kami harus menghadapi kegoncangan demi kegoncangan, tetapi bukan untuk membuat kami jauh daripada Tuhan, tetapi supaya kami belajar untuk bersandar, berharap kepada kemurahan Tuhan, dan untuk belajar membawa rohani kami memiliki tabiat ilahi, tabiat rohani, menjadi kehidupan berkenan kepada Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya sebagai milik kepunyaan-Mu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam pergumulan apapun, dalam kegoncangan apapun dihadapi, Engkau ada bersama kami, memberikan kemenangan. Tangan kasih, tangan kemurahan-Mu selalu terulur untuk menyertai, memelihara, melindungi kami, memberikan kemenangan demi kemenangan sampai kemenangan yang terakhir. Kami boleh duduk setahta Engkau Yesus, menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Pergumulan nikah kami, pergumulan buah nikah juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di tengah-tengah krisis nikah akhir zaman ini, biar kami tidak dilanda dengan krisis nikah, tapi kami, oh Tuhan, selalu diberikan kemenangan daripada Tuhan. Nikah, buah nikah kami disatukan dalam satu firman pengajaran yang benar. Kalau kami diizinkan masuk dalam keadaan dalam kegoncangan nikah, bukan untuk kami jauh daripada Tuhan, tetapi biarlah kehidupan kami semakin sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Engkau mau membentuk kehidupan kami untuk menjadi
mempelai wanitamu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji namamu. Nikah-nikah yang bermasalah, nikah-nikah yang masih dalam keadaan tercerai-berai, bahkan diambang kehancuran, Tuhan tolong Tuhan, ampuni Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau pulihkan semua. Terima kasih Tuhan, keluarga yang merindukan anak, Tuhan tolong Engkau juga memberkati, Engkau membuka, oh Tuhan, pintu rahim, Engkau yang menolong semua, Engkau yang memberikan nikah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pergumulan untuk ibadah pelayanan kami. Banyak tantangan rintangan menghambat beribadah melayani Engkau. Biarlah kehidupan kami tetap setia, tetap berkobar beribadah melayani Engkau sampai garis akhir. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih umat-umat-Mu yang sakit, ampuni Tuhan, jamah. Tuhan sembuhkan, kuasa bilur-Mu, baik Bapak Uciri Tonusu, Tuhan tolong. Juga Rehan, Tuhan tolong, jamah Bapak Daud Kusoy, Tuhan tolong. Demikian juga Bapak Andris di Watu Abu, Tuhan tolong. Mama Nego, Daniel di Diora, Mama Jen di Korondoda, Tuhan tolong, jamah ampuni. Tuhan tolong Mama Tian Susan, Tuhan tolong, jamah Tuhan ampuni. Keluarga kami, Tuhan tolong. Om Alsi, Tante Evi, kami serahkan Tuhan kasih-Mu. Oh juga hamba-hamba-Mu yang sakit, Om Sumarno, Tuhan tolong. Juga hamba-Mu Bapak Gembala Pantango Lemba, Tuhan tolong, jamah Tuhan sembuhkan Ibu Gembala Maranda, Tuhan jamah Tuhan sembuhkan, kuasa bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan yang lain-lain tanpa disebut nama kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Adik dari Mama Al juga jamah Tuhan sembuhkan. Kuasa-kuasa iblis sakit penyakit yang mengganggu kami tolak, kami usir semua, hancurkan, patahkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, bilur menyembuhkan, Tuhan hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Diki Biver, Tuhan tolong, jamah Tuhan sembuhkan. Demikian juga para orang tua lanjut usia yang ada, Tuhan tolong Kau berikan kuat kesehatan. Oma Tamun Tuhan, Nenek Tandra, Tuhan tolong juga, Tuhan jamah. Demikian juga Ibu Rohani tempat, Tuhan tolong berikan kekuatan kesehatan di dalam melayani mengasihi Engkau Tuhan sampai garis akhir. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Juga berdoa bagi usaha pekerjaan umat-umat menghadapi jalan buntu, buka jalan semuanya. Yang mencari pekerjaan buka jalan tapi tidak mengganggu ibadah pelayanan. Masalah tanah, rumah, utang piutang semua buka jalan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Pelayanan tempat ini di Tonusu dan di Diora Engkau berkati. Semakin membukakan rahasia firman-Mu, pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Mampukan hamba-Mu untuk melayani dalam tabisan benar, dalam kesucian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari dalam kami beraktivitas, kami serahkan tubuh jiwa kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap menyertai, Tuhan memelihara, melindungi, hindar jauhkan dari virus-virus, penyakit, virus dosa, virus ajaran palsu. Biar kami tak hidup benar dan suci mengerjakan keselamatan yang Engkau karuniakan dengan takut dan gentar. Umat-umat-Mu yang bepergian, Tuhan tolong Engkau melindungi, baik dalam tugas dan lain-lain. Tuhan lindungi semua, Tuhan pagari bentengi dimanapun mereka berada. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah sebentar sore Kau berkati, bukakan rahasia firman, gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani Engkau. Seisi pastori Tuhan memberkati, Tuhan tolong tetap setia berkobar beribadah melayani Engkau, menjadi hiasan dalam rumah-Mu, menopang pelayanan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu kami sepanjang hari ini, baik lewat dosa-dosa, lewat sakit penyakit, lewat pencobaan mara bahaya, kecelakaan maut, kami tolak usir semua. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami masuki hari yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Mohon kiranya penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, ulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.